Halo teman-teman, kembali lagi di video ini dan juga di channel ini. Ketemu dengan saya lagi ya, dimana kali ini tuh saya mau bahas mengenai sosok pemuka yang ingin selalu menyerang atau berdebat agama gitu ya. Ya mungkin kamu ya juga sudah tahu ya di YouTube ya, namanya tuh Donditan gitu ya. Dimana Donditan itu katanya seorang mu'alaf gitu, seorang mu'alaf yang meninggalkan kekristenan dan menjadi muslim gitu. Dimana akhir-akhir ini tuh aku sering lihat bahwasanya channel Donditan ini dia selalu mengundang orang-orang Kristen, termasuk pendeta, diundang, termasuk pelayan-pelayan Tuhan ya, diundang untuk berdebat masalah agama gitu. Untuk berdebat masalah agama antara Kristen dan Islam gitu. Dan dia bangga untuk menjatuhkan orang lain. Dia bangga untuk mematahkan iman orang lain. Tapi saya saranin lagi buat kita umat Kristen ya, karena saya sendiri juga Kristen. Saya juga GBI Keluarga Allah gitu ya. Saya umat GBI Keluarga Allah, pengikut Kristus, karismatik ya. Saya saranin sih, iman kita jangan sampai patah hanya karena perdebatan. Karena yang aku pahami, yang namanya perdebatan itu nggak ada untungnya. Yang namanya perdebatan nggak ada untungnya. Yang ada itu pusingnya. Karena di dalam suatu perdebatan, entah Kristen, Hindu, Buddha, Islam atau yang lain, di suatu perdebatan itu yang ada membenarkan teologinya sendiri. Orang Islam akan berusaha membenarkan teologi yang dia ketahui sendiri pihaknya. Orang Kristen sama. Kita orang Kristen, kita juga akan membenarkan teologi kita sendiri gitu. Yang namanya perdebatan itu nanti yang ada itu membenarkan teologi sendiri, membenarkan diri sendiri, dan juga menjatuhkan orang lain, mematahkan teologi orang lain, menjatuhkan iman orang lain. Sebenarnya kalau dibilang untung sih nggak ada. Dulu sempat viral ya. Dulu sempat viral Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ini dari India. Dia bahkan diundang ke Arab, diberi penghargaan karena suka debat masalah agama, lalu memualafkan banyak orang gitu, entah dari pihak Kristen, Katolik, Hindu gitu ya. Dan dia bangga gitu. Buat kita sendiri, kita tuh sesama umat beragama ya, dari dulu orang Kristen itu selalu diserang. Orang Kristen selalu diserang, dikata-katain kafir, bahkan diperdebat, dijatuhkan imannya. Tapi anehnya dari dulu, semakin orang Kristen diserang, mau didebat, mau diserang, mau dikafir-kafirkan, mau dijelek-jelekin, kita orang Kristen nggak membalas itu semua. Tetapi jumlah orang Kristen itu malah selalu bertambah gitu. Kita nggak pernah balas, oh dia mendebatkan Kristen, dia mengata-ngatain orang Kristen kafir gitu. Dia kira di Alkitab nggak ada kata kafir. Kata kafir, musyrik, kata syirik, lalu kata-kata yang memang juga ada gitu di Alkitab itu. Intinya perdebatan itu nggak akan membuahkan hasil. Karena aku juga beberapa kali melihat channelnya Donditan ini ya, dia memperdebatkan antara Islam dan Kristen. Mungkin karena Kristen itu juga mulai berkembang ya di Indonesia. Lalu dia memperdebatkan itu, dia menganggap menjatuhkan iman orang lain itu sudah bahagia gitu. Intinya perlu saya jelaskan, yang namanya keyakinan, namanya agama, namanya iman, namanya keyakinan, itu adalah sesuatu yang kita yakini. Sesuatu yang kita yakini, kita imani bahwasanya itu benar adanya. Kita yakini 100% dengan hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Dan kita sendiri fokus pada keyakinan kita.
Kita orang Kristen itu fokusnya pada keyakinan kita. Kita nggak fokus pada keyakinan orang lain. Kita nggak fokus menjatuhkan keyakinan orang lain. Kita orang Kristen hanya fokus pada keyakinan kita. Karena kita tahu akan tiba satu titik di mana Yesus datang kedua kali di dunia dan Yesus akan menyelamatkan kita. Di mana akan terjadinya perang Armageddon. Mulai dari bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa Arab, Israel diserang oleh Libanon, diserang oleh Iran, sampai penerbangan Israel itu tutup, sampai transit di Israel itu tutup. Nggak ada lagi transit pesawat ke Israel, nggak bisa lagi main ke Israel. Lihat-lihat nih situs-situs peninggalan Yesus gitu ya. Jadi sampai ditutup. Bahkan sekarang mungkin Israel sudah diserang berkali-kali ya. Diserang dari beberapa tempat. Dari Iran, Libanon, Mesir, serang Houthi, serang Hamas. Israel itu seperti domba. Dia seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala gitu. Karena dia nggak mungkin punya kemampuan. Dia hanya satu orang. Dan dari dulu Israel itu satu-satunya bangsa yang dibenci di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu membenci Israel dari dulu. Dari dulu seluruh dunia membenci Israel. Tetapi anehnya penemuan bangsa Yahudi itu malah digunakan oleh negara-negara sekarang gitu. Entah penemuan di bidang pertanian, bidang teknologi. Dan aku tuh kagumnya sama bangsa Israel. Dia masih bisa berdiri tegak gitu loh. Dan kita sebagai umat Kristen, kita nggak boleh iman kita goyah, apalagi hanya karena perdebatan. Soalnya nanti kalau kita melakukan perdebatan, kalau kita salah ngomong, nyinggung perasaan orang, seumpama kita orang Kristen, kita nyinggung perasaan orang Islam marah gitu. Dia nanti marah, dia nanti ajak temen-temennya gitu. Tapi seringkali kita orang Kristen, kita disakiti orang Muslim, disakiti orang lain, dikata-katain kafir, kata-katain musyrik, penyembah berhala, dikata-katain yang lain. Kita selalu diam, karena kita tahu Tuhan itu maha tahu gitu. Tidak selamanya orang benar itu akan ditindas gitu. Itu kenapa orang Kristen itu dari dulu itu dikenal sebagai orang yang cinta damai. Karena dari dulu entah di negara Indonesia atau negara-negara barat di seluruh dunia, orang Kristen itu paling tenang gitu. Nggak suka demo-demoan, nggak suka lapor-laporan, nggak suka keroyok-keroyokan. Ayo keroyok ini gitu. Alkitab seringkali ditindas, Alkitab seringkali dijelek-jelekin ya, kita diam. Tapi kalau kita menjelek-jelekin satu ayat saja dari kitab lain, kita ditindas loh. Kita tuh kalau menjelek-jelekin satu ayat saja seperti Pak Ahok, dia nggak menjelek-jelekin ya, dia untuk memberitahu bahwasanya di Al-Quran itu ada dua jenis ayat. Ada ayat yang ditujukan untuk umat Islam itu sendiri, dan ada ayat yang ditujukan untuk umat beragama, seluruh umat manusia. Dia aja sampai dimasukkan penjara, bahkan dia divonis karena penistaan agama. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, karena agama dibawa ke politik. Agama dibawa ke politik, dia sebagai orang Kristen, dia ingin memberitahu, malah dia dimusuhi orang Islam. Dia divonis penistaan agama. Sedangkan orang lain kalau merusak Alkitab, membakar Alkitab, mengata-ngatain, bahkan membolak-balikkan kata-kata di Alkitab, kita orang Kristen diam. Kita cinta damai. Bukan kita yang harus membela Alkitab, tapi biarkan Tuhan yang membela Alkitab. Biarkan Tuhan yang membela orang Kristen. Nyatanya orang Kristen semakin berkembang. Dan Kristen menjadi satu agama yang terbesar di dunia. Yang kedua itu Islam, tapi yang pertama itu selalu Kristen. Semeningkat-meningkatnya umat Islam, umat Kristen jauh lebih cepat meningkat.
semakin umat Kristen ditindas, semakin merambat. Semakin ditindas, semakin merambat, semakin ditindas, semakin merambat. Karena kita nggak pernah melakukan perlawanan, tapi Tuhan itu membela kita. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.